data. Kenapa pemerintah desa mengatakan ini indeks desa membangun? 2 stunting di Mukti Jaya menjadi PR di 2023. Tadi disampaikan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Saya sampaikan tadi oleh Bapak pendamping, yaitu prioritasnya pengembangan pendirian BUMK. Ini Bapak Ibu, dan penanggulangan bencana. Ini Bapak Ibu ya. Tahun ini BLT kita gunakan dananya maksimal 25%. Ini mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, kemarin waktu penyaluran BLT sampai bulan Desember itu saya tidak berhadir, tapi sudah disampaikan oleh pendamping. Karena itu ada kemalangan. Saya berangkat ke Medan itu pribadi ya, keluarga saya meninggal, adik saya. Ini Bapak Ibu. Tahun ini data BLT maksimal 25%. Saya akan verifikasi benar-benar yang tidak layak, memenuhi kriteria, tidak akan saya sahkan. Jadi Bapak Ibu yang penerima BLT ini ada KPM, Pak Pendamping, Pak Camat, Pak BPK, ini ada penyandang disabilitas. Memang kami hadirkan, kami undang masyarakat keluarga miskin, itu memang kami hadirkan. Supaya apa? Keterwakilan. Kalau di desa masih ada miskin, berarti desa itu tidak maju. Dengan kategori miskinnya yang bagaimana. Baik, lanjut. Pendapatan. Bapak Ibu, ini pagu indikatif tahun 2022. Pendapatan Mukti Jaya. Dana desa di tahun 2022 itu 675.937.000. Data nasional ini Bapak Ibu. Ini datanya nggak dibuat angkanya ecek-ecek oleh Pak Kecil. Ini indeks desa membangun. Itu yang bersumber dari dana desa. Sumbernya dari mana? Anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Besar harapan saya sebenarnya Bapak Ibu, keterwakilan yang diundang pada hari ini. Ini Bapak Ibu ya. Tahun ini BLT kita gunakan dananya maksimal 25%. Ini mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya, kemarin waktu penyaluran BLT sampai bulan Desember itu saya tidak berhadir, tapi sudah disampaikan oleh pendamping. Karena itu ada kemalangan. Saya berangkat ke Medan itu pribadi ya, keluarga saya meninggal, adik saya. Ini Bapak Ibu. Tahun ini data BLT maksimal 25%. Saya akan verifikasi benar-benar yang tidak layak, memenuhi kriteria, tidak akan saya sahkan. Jadi Bapak Ibu yang penerima BLT ini ada KPM, Pak Pendamping, Pak Camat, Pak BPK, ini ada penyandang disabilitas. Memang kami hadirkan, kami undang masyarakat keluarga miskin, itu memang kami hadirkan. Supaya apa? Keterwakilan. Kalau di desa masih ada miskin, berarti desa itu tidak maju. Dengan kategori miskinnya yang bagaimana. Baik, lanjut. Pendapatan. Bapak Ibu, ini pagu indikatif tahun 2022. Pendapatan Mukti Jaya. Dana desa di tahun 2022 itu 675.937.000. Data nasional ini Bapak Ibu. Ini datanya nggak dibuat angkanya ecek-ecek oleh Pak Kecil. Ini indeks desa membangun. Itu yang bersumber dari dana desa. Sumbernya dari mana? Anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Besar harapan saya sebenarnya Bapak Ibu, keterwakilan yang diundang pada hari ini oleh Ketua BPK, timnya dirapatkan enggak? Rapat seperti ini kita di desa.
ada pembentukan tim penyusun RKP desa. Ada dokumennya Bapak Ibu di hadapan Bapak Ibu di dia. Sampai hari ini, karena kurang lemahnya SDM kami, maka proses tahapan dari bulan Juli sampai bulan November baru bisa kami terselesaikan. Nggak kerja gampang Bapak Ibu. Di hadapan Bapak Ibu, di hadapan sekdes saya itu ada dokumennya. Kalau Pak kata Ketua BPKM tadi seperti menyusun skripsi. Skripsi saja tidak sebanyak itu. Nih, saya sampaikan dalam visi misi saya apa? Supaya aparatur desa itu SDM-nya pelayan publiknya kepada masyarakat. Ini yang harus kita bangun ke depan Bapak Ibu. Masyarakat itu peran sertanya yang saya harapkan. Kalau ngabiskan uangnya nggak usah pakai tim saya ini. Ya Pak, namanya duit. 1 rupiah uang dana desa ada juknisnya. Izin saya klarifikasi. Tadi sampaikan ada dalam pendamping bahwasanya kalau ada dana desa yang digunakan itu tidak ada dalam dokumen. Bukan pemerintah desa yang mengadakan. Ya. Nanti jangan terekam Bapak Ibu loh. Tadi kata pendamping dana desa digunakan tapi tidak ada juknisnya. Baik Bapak Ibu, ini sekilas gambaran. Sebelum saya masuk ke materi apa-apa saja progres program rancangan pada setelah menjabat 3 bulan wajib menyusun RPJM. Apa itu RPJM di dalamnya? Dokumen dari ada dokumennya ada. Yang Bapak Ibu usulkan ada kemarin Pak, kami bidang kesenian, ibu-ibu handong nggak punya alat ini. Kami cermati ulang dokumen RPJM, ada nggak pembinaan kesenian? Ada yang tidak terrealisasi. Belum terrealisasi. Pak, jembatan kami gorong-gorong kami rusak. Kita lihat, kita cermati di dalam RPJM. Kita tuangkan dalam daftar usulan rencana kerja pemerintah desa tahun 2023. Ini Bapak Ibu, saya tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, saya pengguna anggaran. Kalau saya mau ego, jalan ke rumah saya saja susah. Saya pengguna dana Pak, saya bertanggung jawab nih, duit-duit dana desa saya yang diberikan amanah. Saya arahkan ke arah jalan saya, kenapa rupanya? Nggak bisa. Ini saya pertegas nih buat Bapak Ibu. Diatur dalam dokumen. 6 tahun saya bekerja sampai Januari 2026. Ya, 2026. Selesai. Ibu berikan saya ikannya yang matang atau berikan pancingnya, ikan pancingnya? Ikan. Kalau saya berikan bantuannya, Bapak Ibu sampai kita air hayat, tetap miskin. Bapak Ibu, RPJM dulu yang saya buka, apa-apa saja dalam pemerintah desa. Ini program Pak Kecil nih Bapak Ibu. Tahun 2020 Pak Kecil bosan diangkat nih programnya. Apa? Ada nggak? Yang tanda merah ini tahun 2023 yang kita bahas sekarang ini. Maka dituangkan dalam suatu draft rancangan RKP desa. Ini perlu dirapatkan nggak meja ini? Saya macam ceramah pula jadinya kan? Maksudnya bisa dibuka. Dibuka Bu ya? Itu ada dokumennya. Sama ada tubuhnya suruh dimakan. Iya maaf. Silakan Pak. Kalau kurang kopinya, Pak Kadus tolong Pak Kadus. Ini pencermatan RPJM, rencana pemerintah pembangunan jangka menengah desa. 6 tahun. Ini pemerintah desa merancang ini, Bapak Ibu, dituangkan dalam satu dokumen. Usulannya Bapak Ibu, bukan usulan Pak Kecil. Pak, mana buktinya? Dulu kita musdus saat Pak Kecilnya terpilih, ada nggak dokumennya? Ada.
Dari situ kami masukkan, kami edit dalam satu dokumen ini. Bapak Ibu sampai dulu usulan ini teken, sampai sekarang masih ada Bapak Ibu. Saya tidak mau ada celah, cacat hukum di dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Ini dokumen, ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, ada bidang pelaksanaan pembangunan desa dituangkan selama untuk 6 tahun. 6 tahun, nggak cecek, nggak sedikit, nggak kita ngomong hari ini cuma ngomong-ngomong doang. 6 tahun di dalam sini. Oke, form 10. Tahun ini kita nanti Bapak Ibu tadi sebagai gambaran umum sudah saya sampaikan uang kita, pendapatan kita tahun 2023 kita berpedoman kepada tahun ini kita dapatkan cukupnya kemana Ibu prioritaskan, bukan saya. Dulu Pak Adisam pernah menyampaikan sebagai lembaga dan saya uraikan uangnya sekian terserah kemana 20 ribu saya perlimpah, betul nggak Pak Adisam? Itulah yang ada di benak saya. Duit cepet, hati. Berarti ya, paling kalau satu campur sari. Bu, jangan Ibu pikir kemarin tuh terima BLT nggak dimusyawarahkan, ini ada BPK-nya, ada musyawarahnya. Karena kita minimal 40% dari dana desa tahun 2022. Wajib 40%. Kalau sekarang maksimal 25%. Oh, sing tenang lah. Yang terima BLT dia tidak pernah menerima bantuan apa-apa. Kok beliau dapat PKH nggak bisa. Terima BPLT nggak bisa dapat BLT. Yang tidak menerima apa-apa. Jadi kalau ada nanti yang menanyakan bahwasanya yang menerima BLT itu menerima PKH, loh aku nggak dapat. Anda sudah dapat PKH. Tidak boleh tumpang tindih dalam pemberian bantuan. Namanya dibantu tidak sepenuhnya, Bapak Ibu. Tidak sepenuhnya. Om saya punya anak saya minta ini saya belum bisa sepenuhnya. Ini Bapak Ibu, kita masuk ke form ini. Mana tadi itu? Rancangan yang punya Pak Haji ini. Tuh. Kalau mau maju nggak begini. Ini semuanya ada di sini Bapak Ibu. Nggak gaji Pak Haji ya wajib realisasi. Ya. Dan seterusnya ada pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, penanggulangan bencana. Oke. Dokumennya ada. Terus masuk ke rak. Bapak Ibu, itu perkiraan anggaran biaya harus ada rancangan rencana anggaran biaya. Enggak. Mana saya tadi? Oke, naik ke atas. Nih, ada merah. Dirancang DC perhitungan nih. Perkiraan biaya nih, bentar naikkan Sa. Saya bilang Pak Kecil luar biasa gajinya. Gue punya satu miliar sekian nih, naikkan Sa. Ini Ibu tahu nih, plan-plan desa nih. Pak Kecil punya penghasilan 1 bulan 2.426.640. Banyak Pak ya? Apa Pak saya? Pemerintahan Pak. Kan tuh. Ini Bapak Ibu sekalian, ini daftar usulan kita. Yang nanti akan kita rankingkan, kita prioritaskan yang mana? Terkecuali bidang penyelenggaraan pemerintah desa, tidak perlu diprioritaskan, tidak perlu di scoringkan, karena itu sudah anggaran rutin.